Oh, udah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya ya, yaitu si tukang makan. Bagaimana kabar sobat semuanya? Semoga selalu sehat ya dimanapun berada. Jadi di video kali ini saya akan sharing lagi, yaitu tentang cara mengatasi laptop ataupun komputer yang tidak bisa masuk Windows. Jadi keterangannya itu select and proper boot device. Contohnya seperti inilah ya, contohnya seperti ini. Jadi kalau misalkan teman-teman mengalami masalah yang sama, cara ini sangat mudah. Oke, buat teman-teman yang sedang mengalami masalah yang sama, yaitu laptop yang tidak bisa masuk Windows, berketerangan reboot and select proper boot device, or insert boot media in select boot device and press a key ya. Nah, perlu saya jelaskan sedikit ya teman-teman. Cara ini bisa digunakan untuk semua merek laptop atau semua sistem Windows 7, Windows 8, Windows 10 ataupun Windows 11 ya. Bisa untuk laptop ataupun komputer. Nah, perlu saya jelaskan juga biar teman-teman tidak salah paham. Kasus seperti ini itu ada 3 penyebab teman-teman. Yang pertama, hard disk kendor atau lepas soketnya. Yang kedua, emang karena settingan BIOS-nya, settingan bootnya kurang pas. Yang ketiga, emang karena Windows-nya yang error atau perlu install ulang kayak gitu teman-teman. Nah, untuk cara di video ini yaitu kita mengatasinya dengan cara setting BIOS, karena ini masalahnya BIOS. Tapi kalau misalkan teman-teman di BIOS harddisknya tidak terbaca, berarti harddisknya itu kendor dan harus bongkar. Caranya silakan lepas dan pasang harddisknya lagi, biasanya bisa lagi. Tetapi kalau misalkan teman-teman sudah setting BIOS, harddisknya pun sudah dipasang masih kayak gini, berarti Windows-nya yang error atau korup. Maka proses penyelesaiannya yaitu dengan cara install ulang kayak gitu teman-teman ya. Mas, ada cara install ulangnya? Ada ya, yang penting teman-teman punya flash disk dan konektor OTG, maka teman-teman bisa install ulang. Dan oke teman-teman, kita atasi masalah ini dengan cara setting BIOS ya. Kita masuk BIOS terlebih dahulu. Namun untuk masuk BIOS sendiri, masing-masing merek laptop itu berbeda-beda ya teman-teman ya. Maka saya akan tuliskan seperti ini ya. Untuk laptop Asus, masuk BIOS-nya itu menggunakan tombol F2, Acer F2, Lenovo F2 atau FN F2. Laptop HP menggunakan F10, Toshiba F2. Merek lain-lain ya menggunakan tombol F2. Komputer atau PC menggunakan tombol delete atau F2. Kayak gitu. Untuk cara setting BIOS-nya intinya sama saja, kita mengatur settingan booting ya. Oke, lanjut ke cara masuk BIOS-nya. Berhubung ini laptop Asus, ini menggunakan tombol F2. Cara prakteknya seperti ini. Kita matikan terlebih dahulu si laptopnya ya, tunggu sebentar sampai benar-benar mati. Ketika sudah, kita hidupkan ya si laptopnya menggunakan tombol power. Langsung tekan-tekan tombol BIOS seperti ini ya. Tak lama dia akan masuk BIOS. Untuk laptop Asus, khusus laptop Asus, kita perlu menekan tombol F7 agar tampilannya sama dengan laptop-laptop lain ya. Nah, kurang lebih tampilan BIOS semua laptop itu sama seperti ini ya. Ada main, expand, boot, security, dan save and exit. Di sini kita fokus ke menu boot teman-teman ya, karena yang akan kita setting itu bagian booting teman-teman. Nah, caranya silakan teman-teman pakai keyboard ya, menggunakan arahkan pakai keyboard ke kanan sampai ke menu boot. Lalu teman-teman silahkan di sini pilih boot option 1 ya. Di sini kan masih ST1000 Sigit ya. ST1000 itu Sigit. Nah, yang perlu teman-teman perhatikan, yang harus teman-teman setting, yang pertama yaitu bagian hard drive
priorities, teman-teman. Kita buka hard disk prioritas ya, kayak gitu. Nah, maka di sini akan terbaca dua penyimpanan, teman-teman ya. Yang atas itu penyimpanan data, yang kedua itu penyimpanan Windows. Otomatis teman-teman harus rubah boot option satunya itu menjadi penyimpanan Windows ya. Caranya tinggal di enter saja, lalu kita arahkan ke penyimpanan Windows ya, kayak gitu. Kalau misalkan sudah, boot option satunya kita arahkan ke penyimpanan Windows, kita pergi ke boot option satu yang ini ya. Usahakan pilih Windows Boot Manager yang penyimpanan Windows, teman-teman ya, kayak gitu. Ini namanya tidak harus sama dengan yang ada di video ya, karena merek penyimpanannya itu beda-beda, teman-teman. Beda-beda mereknya ya, berhubung merek yang di laptop saya itu DTS, jadi ya terbacanya DTS. Kalau untuk teman-teman pasti beda, ada yang Samsung, ada yang Pigen kayak gitu, ada yang Seagate ya, beda-beda. Nah, ketika sudah, cara menyimpannya menggunakan tombol F10, tinggal ditekan saja, lalu klik enter. Maka si laptopnya akan restart dan kita tunggu hasilnya ya. Nah, biasanya kalau misalkan masalahnya ada di BIOS, biasanya langsung teratasi, teman-teman. Karena emang masalahnya salah setting BIOS saja. Kayak gitu, teman-teman ya. Nah, ini sudah bisa masuk Windows ya, teman-teman ya. Sudah bisa masuk Windows hanya dengan cara men-setting BIOS saja. Perlu diingat, sudah saya jelaskan ya di awal video, kalau misalkan di BIOS tidak terbaca harddisk, berarti harddisknya kendor atau perlu dilepas pasang harddisknya, kayak gitu. Kalau misalkan di BIOS terbaca atau settingan BIOS sudah benar, masih saja error kayak gini, berarti Windows-nya yang error dan perlu kita install ulang, kayak gitu, teman-teman ya. Oke, teman-teman, mungkin tutorialnya cukup sampai di sini saja. Semoga paham ya. Semoga berhasil, semoga laptopnya sehat lagi. Untuk teman-teman yang sedang menyimak, semoga selalu sehat dimanapun berada. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.